Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami kelompok 3 dari kelas 63511 akan memotivasikan tugas akhir dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, yaitu tentang perancangan Sistem Informasi Akuntansi, penerimaan dan pengeluaran kas pada SMK Mitra Industri. Kelompok kami ini terdiri dari tiga mahasiswa, yaitu saya sendiri Nadi Danur Stimukti dengan NIM 6320406, kemudian Nia Mardianti dengan NIM 6320409, dan Saniatul Hikmah dengan NIM 63200-131. Selanjutnya yaitu untuk pembahasan materi yang pertama, yaitu bab 1 pendahuluan tentang masalah. Latar belakang masalah dari studi kasus ini yaitu sistem informasi akuntansi merupakan salah satu hal terpenting dalam sebuah perusahaan atau instansi. Dengan adanya sistem informasi akuntansi, maka sebuah perusahaan atau instansi dapat menjamin kualitas informasi yang disajikan dan dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi data akuntansi tersebut. Nah, SMK Mitra Industri merupakan instansi atau lembaga pendidikan yang masih menggunakan cara manual untuk melakukan pencatatan transaksi pada kas masuk dan keluarnya. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan membuat perancangan sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas pada SMK Mitra Industri. Kemudian, maksud dan tujuan dari tugas atau proyek ini yaitu yang pertama, untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, kemudian sebagai pembelajaran dalam membuat sebuah sistem informasi yang berguna, dan yang ketiga yaitu menyajikan sistem informasi akuntansi yang lebih mudah untuk SMK Mitra Industri. Selanjutnya, kelompok kami menggunakan beberapa metode penelitian untuk penulisan laporan ini, yaitu yang pertama kami menggunakan metode pengumpulan data yang terdiri dari observasi, wawancara, dan studi pustaka. Kemudian metode pengembangan software yang terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu analisa kebutuhan software, kemudian desain, kemudian kode generation, testing, dan pendukung atau support. Kemudian ruang lingkup dari laporan ini adalah sistem penerimaan dan pengeluaran kas pada SMK Mitra Industri. Dalam penyusunan laporan ini, penulis hanya memfokuskan pada pembahasan masalah, yaitu pada data akun, data user, kas masuk, kas keluar, pembayaran secara kredit, pembayaran secara tunai, laporan jurnal, dan neraca. Selanjutnya kita masuk untuk bab 2 yaitu landasan teori. Terdapat konsep dasar sistem. Sistem merupakan sarana yang sangat penting dan bermanfaat bagi perusahaan karena sistem dapat memberikan informasi kepada manajemen perusahaan agar dapat mengalokasikan sebagai sumber daya perusahaan secara efektif dan efisien. Baik, selanjutnya yaitu eh, pengertian tentang sistem informasi. Sistem informasi adalah pengaturan orang, data, proses, dan informasi atau teknologi informasi yang berinteraksi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyediakan sebagai output informasi yang diperlukan untuk mendukung sebuah instansi atau perusahaan. Kemudian terdapat karakteristik sistem. Yang pertama yaitu komponen, batas sistem, lingkungan luar sistem, penghubung, masukan atau output, kemudian keluaran atau output, kemudian pengolahan dan sasaran. Kemudian terdapat juga klasifikasi sistem. Ini terdapat beberapa klasifikasi sistem. Yang pertama yaitu sistem abstrak dan sistem fisik, sistem alamiah dan sistem buatan manusia, sistem tertentu dan sistem tak tentu, kemudian sistem sederhana, kompleks, dan sangat kompleks, dan yang terakhir yaitu sistem terbuka atau open system dan sistem tertutup. Selanjutnya yaitu
pengertian tentang penerimaan kas. Penerimaan kas adalah transaksi penerimaan uang secara tunai yang menyebabkan bertambahnya aset perusahaan berupa kas. Nah, penerimaan kas ini mengharuskan yang pertama penerimaan kas dalam bentuk tunai harus segera disetorkan ke bank seluruhnya dengan melibatkan pihak-pihak lain selain kasir untuk melakukan internal check. Kemudian yang kedua yaitu penerimaan kas dari penjualan tunai dilakukan melalui transaksi kartu kredit. Kemudian pengertian dari pengeluaran kas. Pengeluaran kas adalah kejadian-kejadian yang berkaitan dengan pendistribusian barang atau jasa ke entitas-entitas lain dan pengumpulan pembayaran-pembayaran. Selanjutnya yaitu ada peralatan pendukung yang kami gunakan untuk membuat perancangan sistem informasi akuntansi ini. Yaitu yang pertama kami menggunakan diagram UML, yaitu salah satu standar bahasa yang banyak digunakan di dunia industri untuk mendefinisikan requirement atau membuat analisis dan desain serta menggambarkan arsitektur dalam pemrograman berorientasi objek. Kemudian terdapat use case diagram. Use case diagram adalah pemodelan untuk kelakuan atau behavior sistem informasi yang akan dibuat. Nah, ini adalah beberapa simbol use case diagram. Yang pertama, terdapat use case atau nama use case, kemudian aktor atau orang, kemudian ada asosiasi yaitu komunikasi antara aktor dan use case, kemudian terdapat extend, kemudian generalisasi yaitu hubungan, dan yang terakhir ada include dan use. Nah, itu menurut Sukmato dan M. Salahuddin pada tahun 2013. Selanjutnya yaitu pengertian dari activity diagram. Activity diagram menurut Rosa, AS, dan M. Salahuddin pada tahun 2014 mengatakan bahwa diagram activity adalah memvisualkan workflow atau aliran kerja atau kegiatan suatu sistem maupun proses bisnis yang terdapat dalam perangkat lunak. Nah, kegunaan dari aktivitas diagram atau activity diagram ini yang pertama itu sebagai rancangan proses bisnis, urutan atau pengelompokan lampiran dari sistem atau user interface, dan rancangan pengujian, dan yang terakhir yaitu rancangan menu. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Samiatul Hikmah. Silakan. Selanjutnya ada tabel 2.2 simbol activity diagram, di mana pada tabel sebelah kiri yaitu menjelaskan mengenai nama dan simbol, lalu untuk sebelah kanan yaitu menjelaskan mengenai fungsinya. Yang pertama ada start point atau inisial, yang memiliki fungsi status awal aktivitas sistem dengan tegas menunjukkan dimulainya suatu workflow pada sebuah activity diagram. Lalu yang berikutnya ada activity, yang ketiga ada decision, yang keempat ada join atau penggabungan, lalu kemudian yang kelima ada fork atau percabangan yang memiliki fungsi untuk menunjukkan kegiatan yang dilakukan secara paralel, lalu kemudian ada status akhir, yang terakhir ada swim lane yang memiliki fungsi memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang telah terjadi. Lalu untuk yang keempat ada diagram kelas. Menurut Rosa, AS, dan M. Salahuddin pada tahun 2014, mereka mengatakan bahwa menggambar struktur dan deskripsi kelas, package, objek, beserta hubungan satu sama lain seperti containment, pewaris, asosiasi, dan juga lain-lain. Berikutnya ada tabel 2.3 yang menjelaskan mengenai simbol diagram kelas itu sendiri, yaitu ada kelas yang berfungsi membuat struktur sistem pada kelas tersebut. Lalu untuk yang kedua ada antarmuka atau interface, lalu asosiasi, kemudian asosiasi berarah,
Lalu selanjutnya ada generalisasi yang berfungsi merelasi antar kelas dengan generalisasi, spesialisasi, atau umum khusus. Lalu kemudian ada kebergantungan, dan juga yang terakhir ada agregasi, yang memiliki fungsi merelasi antar kelas dengan makna semua bagian. Lalu kelima, ada bagian diagram sequence. Nah, diagram sequence sendiri merupakan sebuah diagram yang digunakan untuk menjelaskan dan menampilkan interaksi yang terjadi antar objek dalam sebuah sistem lebih terperinci. Lalu di sini ada tabel 2.4 di mana menjelaskan nama dan juga fungsi dari diagram sequence. Ada boundary class, contour class, control class, dan entity class yang merupakan fungsi bagian sistem yang berisi kumpulan kelas berupa entitas-entitas yang membentuk sebuah gambar awal sistem dan menjadi landasan untuk menyusun suatu data. Lalu ada aktor, kemudian ada object message, message to self, lalu ada garis hidup, dan waktu aktif yang berfungsi untuk mengetahui waktu yang diperlukan suatu objek dalam menyelesaikan tugasnya. Yang keenam ada diagram deployment. Nah, di sini menurut Adi Nugroho pada tahun 2010, beliau menjelaskan bahwa diagram deployment sendiri merupakan objek model yang mendeskripsikan sebaran fisik atau perangkat lunak pada terminologi fungsional ditebarkan antara sampul-sampul komputasional. Lalu kemudian yang ketujuh ada entity relationship diagram. Nah, ERD ini sendiri menurut Sukamto dan M. Salahuddin pada tahun 2018, beliau ini menjelaskan bahwa ERD merupakan pemodelan awal bisnis yang akan dikembangkan berdasarkan teori himpunan dalam bidang matematika untuk permodelan basis data yang relasional. Berikut adalah tabel dan simbolnya. Ada entitas, atribut, lalu kemudian atribut kunci primer, lalu ada atribut multinilai, relasi, asosiasi. Nah, berikut adalah bentuk dari hubungan relasi tersebut. Ada binari atau satu relasi menghubungkan dua buah entitas, di mana E1 ini entitas pertama, E2 ini entitas kedua. Mereka terhubung oleh satu relasi. Lalu kemudian ada yang namanya temari atau satu relasi menghubungkan tiga buah entitas. Entitas 1, entitas 2, entitas 3, dan terhubung oleh relasi 1. Lalu enari, yaitu suatu relasi yang menghubungkan banyak entitas. Banyak entitas, lebih dari 3. Yang kedelapan ada Logical Record Structure atau LRS. Di sini LRS itu sendiri merupakan representasi dari struktur record pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil relasi antar entitas itu sendiri. Lalu kemudian yang ke-9 ada XMPP, yang menurut Mawada itu sendiri, dan Fauzi menyatakan bahwa XAMPP ini merupakan software yang di dalamnya terdapat server MySQL dan didukung oleh PHP sebagai bahasa pemrograman untuk membuat website yang lebih dinamis. Dan berikutnya juga ada PHP-MyAdmin. PHP-MyAdmin ini secara khusus menangani pengelolaan database sebagai bagian dari website itu sendiri. Nah, perangkat lunak PHP-MyAdmin ini dikhususkan sebagai perangkat lunak dasar dan karenanya cocok untuk pemula yang ingin menjalankan administrasi basis data di server web. Jadi ini sangat disarankan untuk pengguna awal atau pemula jika mau menjalankan administrasinya melalui website. Lalu yang ke-11 ada NetBeans IDE H1. Nah, di sini NetBeans itu sendiri merupakan software development yang open source, yaitu dengan kata lain software ini di bawah pengembangan bersama bebas biaya. Nah, The NetBeans IDE ini merupakan sebuah lingkungan pengembangan, sebuah kakas untuk pemrograman menulis, mengompilasi
lalu mencari kesalahan dan juga menyebarkan program-program yang terjadi. Kemudian untuk fitur-fitur yang terdapat dalam NetBeans itu sendiri ada smart code completion, yaitu untuk mengusulkan nama variabel dari suatu tipe. Lalu yang kedua ada bookmarking, yaitu fitur yang digunakan untuk menandai baris yang suatu saat hendak kita modifikasi. Lalu ada GoToCommand, kode generator, lalu kemudian ada error stripe. Nah, selain fitur-fitur tersendiri, itu NetBeans juga memiliki beberapa konsep, yaitu yang pertama, NetBeans sebagai ID, yang kedua itu mengikuti instruktur Java, Sun Microsystems System, yang awalnya Java manual, menjadi ke program GUI dengan NetBeans. Lalu ada NetBeans berbasis visual dan event-driven, lalu ada juga NetBeans mencakup compiler, builder, dan debugger internal. Lalu untuk berikutnya memasuki bab ketiga, ada pembahasan. Nah, di sini yang dibahas pertama yaitu tinjauan dari instansi, meliputi sejarah instansi. Nah, SMK Mitra Industri ini merupakan salah satu lembaga pendidikan menengah kejuruan yang menggunakan manajemen dari IDS Konsultan, sebuah lembaga konsultan pendidikan yang memiliki basis teknologi di Jakarta yang memberikan konsultasi kepada beberapa sekolah di Indonesia itu sendiri. Lalu bab berikutnya yang akan dibahas yaitu struktur organisasi dan juga fungsinya, di mana struktur organisasi sendiri merupakan pembagian kegiatan kerja yang menunjukkan hierarki dan struktur wewenang organisasi serta memperlihatkan hubungan pelaporannya. Nah, berikut adalah struktur organisasi dari SMK Mitra Industri itu sendiri, di mana Dr. Andes Ahri ini sendiri merupakan kepala sekolah sekaligus pemilik dalam suatu yayasan SMK itu sendiri. Nah, berikut adalah daftar staf-stafnya, jajaran stafnya yang membantu dalam struktur organisasi di SMK Mitra Industri tersebut. Lalu selanjutnya ada fungsi dari tiap bagian, di mana kepala sekolah merupakan orang yang memimpin sekaligus pemilik dari sebuah instansi tersebut. Lalu untuk wakil kepala sekolah, yaitu orang yang bertugas untuk membantu tugas kepala sekolah. Dan kemudian ada sekretaris yang bertanggung jawab mendukung manajemen instansi, bendahara yang bertugas untuk membantu bagian administrasi, lalu ada bagian administrasi, orang yang bertanggung jawab untuk mencatat semua pelaporan atas transaksi pada akhir periode. Lalu berikutnya ada subbab tinjauan kasus, di mana menjelaskan proses transaksi sistem. Nah, transaksi sistem yang terjadi pada SMK Mitra Industri ini sendiri biasanya terjadi apabila ada suatu transaksi seperti pembelian sejumlah laptop, bangku, meja, ataupun pembayaran SPP maupun lain-lainnya. Yang intinya itu di situ pihak sekolah mengeluarkan sebuah uang atau kas ataupun berbentuk cek yang dikeluarkan untuk membeli suatu barang ataupun yang lainnya. Lalu setelah itu bagian administrasi akan membuat pelaporan keuangan pada akhir periode yang telah ditentukan. Berikut adalah gambar dari activity diagram pada bagian administrasi, di mana apabila transaksi terjadi akan dibedakan menjadi dua, yaitu penerimaan kas dan juga pengeluaran kas. Penerimaan kas itu sendiri terdiri dari beberapa kegiatan atau transaksi, yaitu bisa jadi uang gedung, pembayaran SPP dari siswa, pembayaran buku, maupun untuk pemasukan dana dari alumni ataupun dana dari pemilik instansi tersebut. Lalu untuk pengeluaran kas sendiri, transaksinya bisa berupa pembelian komputer, pembelian peralatan, maupun perbaikan gedung. Nah, setelah transaksi tersebut terjadi, maka bagian administrasi akan melakukan pencatatan. Lalu setelah dicatat, akan melakukan pengecekan ulang apakah transaksi yang dicatat telah benar. Lalu setelah
dipastikan kebenarannya, maka akan dibuat pelaporan yang akan dilaporkan langsung kepada pemilik sekolah bertujuan untuk ditandatangani. Lalu setelah ditandatangani tersebut, maka pelaporan akan selesai. Nah, berikutnya ada dokumen penerimaan, di mana spesifikasi penerimaan kasnya bernamakan dokumen kas masuk. Memiliki fungsi sebagai bukti penerimaan kas yang ditujukan kepada bagian administrasi berupa media kertas yang merupakan satu lembar. Kemudian yang kedua ada spesifikasi dari pengeluaran kas itu sendiri. Nama dokumennya tentu kas keluar, memiliki fungsi sebagai bukti pengeluaran kas, ditujukan untuk administrasi, medianya kertas, dan banyak lembarnya merupakan satu lembar. Kemudian memasuki permasalahan pokok. Nah, berdasarkan pengamatan kami dalam proses pencatatan transaksi SMK Mitra Industri ini, masih menggunakan buku, yaitu dengan cara manual, dengan mencatat transaksi tersebut secara satu persatu, di mana transaksi tersebut menurut kami masih kurang efektif, karena pembuatan pelaporannya masih ada yang kurang akurat, sehingga terhambatnya proses dalam pembuatan laporan keuangan. Nah, dari permasalahan tersebut, kami memiliki sebuah solusi untuk memecahkan masalah tersebut, yaitu dengan melihat berbagai permasalahan yang ada pada permasalahan pokok, maka alternatifnya kami menyarankan untuk membuat sistem informasi akuntansi yang lebih sederhana dan memudahkan bagian administrasi untuk mencatat transaksi yang bisa mempercepat proses dalam pembuatan laporan dan akuratnya bisa terjamin dan bisa menjadikan laporan keuangan tersebut lebih efisien dan juga efektif. Baik, selanjutnya di sini yang keempat ada analisa kebutuhan software. Analisa kebutuhan fungsionalnya di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama bagian administrasi dan yang kedua bagian pemilik atau kepala sekolah. Di mana bagian administrasi memiliki hak akses sebagai berikut. Yang pertama dapat melakukan login, kemudian dapat mengelola menu data master, mengelola data kas masuk, mengelola data kas keluar, mengelola data akun, mengelola menu transaksi, mengelola menu laporan keuangan, mengelola username dan password, dan yang terakhir dapat mengelola backup data. Kemudian untuk pemilik atau kepala sekolah memiliki hak akses sebagai berikut. Yang pertama, dapat mengelola menu laporan, kemudian dapat melihat laporan kas masuk, melihat laporan kas keluar, melihat laporan keuangan, mengelola username dan password, dan terakhir dapat mengelola backup data. Kemudian di sini use case diagram. Ada pun use case diagram sistem informasi akuntansi yang kita buat, yaitu dapat kita lihat pada gambar 3.3 use case diagram halaman utama, di mana di sini ada bagian administrasi dan kepala sekolah sama-sama dapat melakukan login. Kemudian bagian administrasi menginput username dan password, kemudian akan muncul terdapat dua pilihan, yaitu menu data master dan menu transaksi. Jika klik menu data master, maka yang pertama dapat mengolah data kas masuk, kemudian mengolah data kas keluar, dan yang terakhir mengelola data akun. Kemudian jika memilih menu transaksi, maka bagiannya ini jurnal kas masuk, jurnal kas keluar, dan laporan keuangan yang dapat dilihat juga oleh bagian kepala sekolah. Kemudian di sini ada activity diagram yang dapat kita lihat pada gambar 3.4. Sini yang pertama dapat melakukan login, kemudian akan muncul tampilan form login. Setelah itu kita input username dan passwordnya, kemudian divalidasi username dan passwordnya. Jika benar maka akan masuk ke halaman menu utama, dan jika salah maka akan tampil pesan username dan passwordnya salah. Kemudian setelah login, maka kita akan masuk ke menu utama yang dapat kita lihat pada gambar 3.5 activity diagram menu utama. Yang pertama kita melakukan login, kemudian akan tampil menu utama. Ini terdapat dua bagian, yaitu menu data master ataupun menu transaksi. Kemudian selesai.
Kemudian di sini ada activity diagram bagian administrasi mengelola data kas masuk yang dapat kita lihat pada gambar 3.6, di mana bagian administrasi melakukan login, setelah itu pilih menu utama, pilih menu data master, dan pilih menu kas masuk. Kemudian akan tampil form kas masuk. Setelah itu akan terdapat dua pilihan, yaitu edit dan hapus, dan tambah. Jika kita klik edit dan hapus, maka kita dapat menghapus ataupun mengedit data kas masuk yang dipilih. Jika kita klik tambah, maka akan muncul tampilan form input kas masuknya. Kemudian setelah selesai, kita dapat klik simpan ataupun batal. Jika kita klik batal, maka akan menampilkan form input data kas masuknya. Jika kita klik simpan, maka data tersimpan dan selesai. Kemudian di sini ada activity diagram bagian administrasi mengelola data kas keluar. Sama yang dapat kita lihat pada gambar 3.7. Sama seperti data kas masuk, cuman ini untuk mengelola data kas keluar. Kemudian di sini ada activity diagram bagian administrasi mengelola data akun yang dapat kita lihat pada gambar 3.8, sama seperti activity diagram jurnal kas masuk dan keluar. Cuma di sini bedanya kita dapat untuk keperluan data akun. Kemudian ada activity diagram bagian administrasi jurnal kas masuk yang dapat kita lihat pada gambar 3.9. Di mana bagian administrasi melakukan login, setelah itu pilih menu data transaksi, kemudian pilih menu jurnal kas masuk. Kemudian setelah itu akan disuruh menginput data tanggal, ID akun, nama akun, dan kas masuk. Kemudian akan tampil jurnal kas masuk, setelah itu kita klik simpan atau batal. Jika kita klik batal, maka akan kembali ke menu jurnal kas masuk. Dan jika kita klik simpan, maka tutup dan data tersimpan. Kemudian di sini ada activity diagram bagian administrasi jurnal kas masuk yang dapat kita lihat pada gambar 3.10. Sama seperti yang ini ya tadi ya, gambar 3.9. Langkah-langkahnya sama. Kemudian ada activity diagram bagian administrasi atau laporan keuangan yang dapat kita lihat pada gambar 3.11. Pertama, administrasi melakukan login, setelah itu pilih menu data transaksi, kemudian pilih menu laporan keuangan. Kemudian akan tampil laporan keuangan per periode. Setelah itu akan kita lihat laporan keuangan seperti apa. Kemudian kalau jika kita klik kembali, maka akan kembali ke menu laporan keuangan, dan jika kita klik lihat, maka akan menampilkan laporan keuangan yang dipilih. Kemudian data tersimpan. Kemudian ada activity diagram kepala sekolah melihat laporan kas masuk. Di sini dapat kita lihat pada gambar 3.12, di mana kepala sekolah memulainya dengan memilih menu data transaksi, kemudian pilih menu kas masuk. Maka sistem akan menampilkan laporan kas masuk. Kemudian kepala sekolah akan memasukkan bulan dan tahun laporan yang ingin dilihat. Kemudian pilih tombol proses dan sistem akan menampilkan laporan kas masuknya. Kemudian tutup dan selesai. Kemudian di sini ada activity diagram kepala sekolah melihat laporan kas keluar yang dapat kita lihat pada gambar 3.13. Sama seperti melihat laporan kas masuknya, di sini bedanya hanya untuk melihat laporan kas keluarnya. Langkah-langkahnya sama. Kemudian ada activity diagram kepala sekolah melihat laporan keuangannya yang dapat kita lihat pada gambar 3.14. Mana kepala sekolahnya memulai dengan memilih menu data transaksi, kemudian pilih menu laporan keuangan, setelah itu sistem akan menampilkan laporan keuangan. Kemudian kepala sekolah akan memasukkan tahun laporan yang ingin dilihat, kemudian klik tombol proses, dan sistem akan menampilkan laporan keuangannya. Tutup dan selesai.
Kemudian di sini yang terakhir ada activity diagram pemilik mengelola data user yang dapat kita lihat pada gambar 3.15, di mana kepala sekolah mulainya dengan memilih menu data master, kemudian pilih menu data user. Maka sistem akan menampilkan tampilan form data user. Kemudian akan muncul dua pilihan, yaitu klik tambah ataupun klik cari. Jika klik tambah, kita akan disuruh memasukkan ID user, nama user, hak akses, dan password. Namun jika kita klik cari, maka akan disuruh memilih ID user yang akan diubah. Nah, jika kita klik tambah, lanjutannya maka kita akan disuruh memilih tombol tambah, kemudian akan menampilkan data user yang akan ditambahkan. Kemudian kita klik simpan atau batal. Nah, jika kita klik batal, maka akan menampilkan kembali untuk disuruh memasukkan ID user, nama user, hak akses, dan password. Nah, jika kita klik simpan, maka data tersimpan dan selesai. Nah, jika kita klik cari di sini, lanjutannya terdapat dua pilihan, yaitu edit dan hapus. Jika kita klik edit, maka kita akan disuruh mengedit data user dan data terupdate dan data tersimpan. Jika kita memilih hapus, maka data terhapus dan keluar dari form data dan selesai. Kemudian di sini ada spesifikasi hardware dan software yang dapat kita lihat pada tabel 3.15. Nah, di sini kebutuhannya ada sistem dengan keterangannya itu Windows 10 64 bit. Kemudian ada prosesor dengan keterangannya itu Intel Core i3 6006U2.0 GHz dengan RAM-nya itu 4 GB dan hard disk-nya yaitu 500 GB dengan monitor 14 LED, kemudian keyboard-nya terdapat 84 key dan printernya itu Canon G1010 series. Host-nya dengan keterangan standar dan software-nya yaitu untuk kebutuhan menjalankan aplikasi secara lokal. Kemudian aplikasi programming-nya itu NetBeans IDE 8.1 dengan bahasa script programming-nya itu Java, web server-nya itu SAM, dan DMBS-nya itu MySQL. Kemudian lanjut ke bab 4 yaitu penutup. Ini ada kesimpulannya yang kita ambil dari makalah yang telah kita buat. Yang pertama, sistem ini memiliki tampilan yang sederhana, sehingga user mudah untuk melakukan transaksi dalam penginputan data kas masuk dan data kas keluar. Yang kedua, sistem ini juga memudahkan untuk membuat laporan yang jelas serta akurat. Kemudian, adapun saran, sistem penerimaan kas masuk dan kas keluar pada SMK Mitra Industri yang dibuat sudah cukup baik dan sesuai tujuan yang diinginkan. Hanya saja akan lebih baik bila dilakukan pengembangan lebih lanjut lagi dan membandingkan penggunaan metode lain untuk penerimaan kas masuk dan kas keluar secara online agar didapatkan hasil yang lebih baik. Kemudian di sini ada daftar pustaka, itu sumber-sumber selama kita menyusun makalah ini ya. Kemudian di sini ada lampiran-lampiran. Yang pertama ada lampiran surat keterangan riset dari Sekolah SMK Mitra Industri. Kemudian di sini ada dokumen-dokumen. Pertama ada dokumen keluaran, yaitu berupa 3 dokumen bukti kas keluar. Salah satunya itu bukti kas keluar yang dibayarkan kepada PLN sejumlah Rp1.500.000 pada tanggal 25 Oktober 2022. Kemudian di sini ada dokumen masukan yang terdapat 3 dokumen bukti kas masuk. Salah satunya yaitu kas masuk pendanaan dari pemilik sejumlah Rp1 juta pada tanggal 5
Oktober 2022. Baik, mungkin itu saja yang kelompok kami dapat sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Wahyudi, MM, MKOM, MPD, selaku Rektor Universitas Bina Sarana Informatika, Ibu Dia Puspitasari, MKOM, sebagai Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Bina Sarana Informatika, dan Bapak Adi Supriyatna, MKOM, selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi Akuntansi. Kemudian Ibu Vivi Maria Enkom selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang telah memberikan banyak pengetahuan mengenai mata kuliah ini dan tentang penyusunan makalah ini. Kepada pihak Sekolah SMK Mitra Industri yang telah banyak membantu pada saat kami melakukan riset dan analisis, kepada orang tua dan keluarga yang selalu mendukung dan mendoakan kami sehingga makalah ini eh, ditulis dengan baik, dan tidak lupa juga kepada teman-teman yang telah memberikan saran kepada penulis selama pembuatan makalah. Tidak lupa juga terima kasih untuk kepada para audiens yang telah menyimak. Harapannya dengan presentasi dari kelompok kami ini yaitu tentang perancangan sistem informasi akuntansi, penerimaan dan pengeluaran kas pada SMK Mitra Industri dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan kalian semua. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.